Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan Bu Iva pada materi pelajaran ekonomi kelas 12. Sebelum Bu Iva menerangkan lebih jauh materi kelas 12, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Dan semoga aja kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Oke, sebelum kita lanjutkan di bab 1 kelas 12 yang nanti kita akan belajar tentang konsep dasar akuntansi, Bu Iva akan memberi pendahuluan terlebih dahulu. Kita semua pasti punya teman yang hobi mencatat. Entah itu mencatat pelajaran di sekolah, mencatat kebutuhan belanja, sampai mencatat keuangan. Bagi yang suka mencatat keuangan seperti berapa uang jajan dalam sehari, berapa yang digunakan untuk beli kopi, lalu dipotret dan diupload ke Instagram, serta berapa utang karena harga kopinya mahal. Selamat, secara tidak sadar kalian sudah tahu apa itu arti akuntansi. Untuk lebih jelasnya, mari kita akan belajar tentang konsep dasar akuntansi. Konsep dasar akuntansi, tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada kegiatan pembelajaran kali ini yang pertama adalah kalian harus bisa menjelaskan sejarah akuntansi di dunia dan di Indonesia. Yang kedua, kalian harus tahu dan bisa menjelaskan apa pengertian akuntansi. Yang ketiga, kalian bisa menjelaskan manfaat akuntansi. Oke, kita buka. Konsep dasar akuntansi yang pertama adalah perkembangan akuntansi. Pada dasarnya, akuntansi itu berkembang dari sistem tata buku berpasangan atau disebut istilah double entry system yang pertama kali diperkenalkan di Italia pada tahun 1494 yang dibawa oleh Luca Pacioli. Dia seorang rohib sekaligus ahli matematika dari Ordo Fransiskan Italia. Dia orang yang pertama kali membawa praktek metode tata buku berpasangan atau disebut double entry system. Kemudian Luca Pacioli menerbitkan buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometria, Proportioni et Proportionalita, yang di dalamnya terdapat dua bab yang berjudul De Computus et Scripturis, yang menggambarkan tentang adanya praktek pembukuan berpasangan di Venesia. Posisi Pacioli sebagai pengajar di berbagai universitas di Perugia, Naples, Pisa, dan Florence membuat temuannya ini cepat diakui dan menyebar di Italia dan sekitarnya. Kedudukan Pacioli yang cukup menonjol di antara para ilmuwan pada zamannya sangat membantu tersebar temuannya. Di samping itu, pedagang Venesia memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap perkembangannya sistem tata buku berpasangan di Eropa yang terkenal dengan istilah sistem Anglo-Saxon. Nah, bagaimana perkembangan akuntansi di Indonesia? Perkembangan akuntansi di Indonesia dapat kita lihat mulai pada zaman penjajahan Belanda. Di Indonesia, akuntansi telah digunakan dalam pembukuan pada tahun 1642 oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada catatan Ampuan Society
perusahaan milik Belanda ini yang beroperasi di Indonesia memperlihatkan penggunaan tata bukunya memakai sistem kontinental. Memang pada mulanya Indonesia menganut sistem kontinental sama seperti yang dipakai oleh Belanda. Tapi dalam perkembangannya sistem kontinental semakin ditinggalkan dan semakin banyak diterapkan sistem akuntansi Anglo-Saxon. Itu adalah sejarah perkembangan akuntansi di dunia dan di Indonesia. Sekarang tahukah kamu bahwa akuntan itu berasal dari mana? Akuntan itu adalah dari kata akuntan, berasal dari bahasa Prancis compter, yang berarti untuk menghitung. Apa definisi akuntan? Kalau menurut AICPA, yaitu American Institute of Certified Public Accountant, atau disingkat AICPA, akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, ringkasan yang tepat dan dinyatakan dalam satuan mata uang, transaksi-transaksi, dan kejadian yang setidaknya bersifat finansial dan penafsiran hasilnya. Itu kalau menurut AICPA. Kalau menurut American Accounting Association yang disingkat dengan AAA, yaitu AAA, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Nah, kalau definisi akuntansi dilihat dari sudut memakai jasa akuntansi apa? Yaitu suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu entitas. Dan di situ ada proses kegiatannya. Prosesnya apa aja? Yaitu mulai dari proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisan data keuangan suatu entitas. Sehingga arti akuntansi itu apa? Dari definisi-definisi yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka akuntansi bisa kita rangkum, yaitu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan informasi ekonomi keuangan yang berguna untuk penilaian dan pengambilan keputusan bagi pihak yang memerlukan. Apa manfaat akuntansi? Yang pertama adalah sebagai informasi keuangan untuk pihak yang membutuhkan. Jadi maksudnya apa? Informasi keuangan yang sudah kita susun pasti akan sangat memudahkan kita, kan? Benar nggak, anak-anak? Nah, bayangkan kalau kalian punya berbagai transaksi keuangan lalu tidak melakukan pencatatan. Bisa jadi kalian akan lupa kemana perginya uang yang kalian miliki. Baru dapat dari orang tua, tahu-tahu udah habis. Sekarang bayangkan, satu perusahaan dengan karyawan 2.500 tidak memiliki sistem akuntansi. Kemungkinan di akhir bulan mereka tidak akan menerima gaji. Jadi jelas, manfaat akuntansi yang pertama adalah sebagai informasi keuangan untuk pihak yang membutuhkan. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi keuangan. Kenapa? Dengan melakukan kegiatan pencatatan, kalian jadi bisa tahu apa yang harus kalian lakukan di masa depan. Contoh, dengan akuntansi, kalian mungkin akan sadar kalau keuangan kalian itu sekarat karena sering dipakai untuk membeli kuota internet, apalagi pada musim-musim daring seperti ini. Yang ketiga, sebagai bukti keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasti ada masanya di mana kalian punya masalah sama dengan orang lain hanya gara-gara uang. Bisa utang yang tidak kunjung
dibayar atau hal-hal lain. Dengan adanya akuntansi dan pencatatan keuangan ini, kalian bisa mempertanggungjawabkan keuangan tanpa menebak-nebak harganya. Yang keempat, membantu pencatatan ekonomi keluarga. Setelah kalian dewasa dan menikah, masalah keuangan merupakan masalah yang cukup pelik diperhitungkan dalam rumah tangga. Maka dari itu akuntansi sangat dibutuhkan dan bermanfaat. Kenapa? Ayo. Jelas, karena setelah membangun rumah tangga, banyak keperluan yang harus diperhitungkan. Pengeluaran ini tentunya harus diperhitungkan dengan pemasukan kita dan pasangan. Nah, bagaimana? Kalian sudah paham toh mengenai pengertian akuntansi dan manfaat bagi kehidupan kalian. Jadi kapan nih kita mulai mengatur keuangan dengan akuntansi? Ingin belajar akuntansi lebih mendalam? Mari kita lanjutkan di bab selanjutnya. Dan untuk tugas kali ini adalah yang pertama, silakan catat di buku kalian. Pada kegiatan ini kalian diminta membuat rangkuman sejarah akuntansi di Indonesia. Rangkuman itu Anda tulis dalam bentuk laporan tertulis dan ditulis di buku tugas kalian. Anda boleh menggunakan internet sebagai sumber informasi. Nanti hasil rangkumannya dikumpulkan pada saya paling lambat 1 hari setelah pembelajaran ini selesai. Yang penting tulis dulu dan nanti pengumpulannya kalau memang sudah diizinkan untuk tatap muka, nanti saya koreksi. Yang kedua, silakan buka buku kalian halaman 6 sampai 7, kerjakan uji kompetensi 1 dan kerjakan juga di buku tugas kalian. Maka untuk hari ini ada 2 tugas, yaitu 1 membuat rangkuman tentang sejarah akuntansi di Indonesia, yang kedua mengerjakan uji kompetensi halaman 6 sampai 7. Saya akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.